Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Saya sendiri di sini bernama Nur Amalia dan ada rekan-rekan saya bernama Anas Fajri, Dinda Sulistiana, Hanantia Firda, Kiki Hananda, dan Rifa Fauzia Utami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan yang perlu ditegakkan. Sedangkan arti dari negara hukum, negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahnya didasarkan atas hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anas. Selanjutnya ada pembagian hukum. Yang pertama, hukum pidana atau hukum publik. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan undangan, sanksinya berupa pemidanaan atau denda bagi para pelanggarnya. Yang kedua ada hukum perdata atau hukum pribadi. Hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Selanjutnya ada ciri-ciri hukum. Yang pertama, adanya perintah dan larangan. Yang kedua, perintah dan larangan tersebut harus ditaati setiap orang. Selanjutnya ada tujuan hukum di Indonesia. Yang pertama, menjaga kepentingan tiap-tiap manusia. Yang kedua, mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Yang ketiga, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Yang terakhir, untuk mencapai keadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ripa. Hak asasi manusia, HAM. Hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrat dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapapun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firda. Jenis-jenis HAM, yaitu ada hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak persamaan hukum, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, dan hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kiki. Di sini ada instrumen hak asasi manusia di Indonesia, yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR nomor 17, MPR 1998, ada Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 1998, dan ada juga Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Oke, saya kembalikan ke Nurul Amalia. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang penegakan HAM dengan hukum di Indonesia. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, maka dalam upaya menegakkan HAM, diatur pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undang, yaitu sebagai berikut. Pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak mendapat pengajaran, maka untuk pencapainya, pemerintah membangun gedung-gedung sekolah, mengangkat guru, memberikan beasiswa pada anak berprestasi tapi dari segi ekonomi kurang mampu, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Anas. Ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 menugaskan Presiden dan DPR untuk membentuk lembaga yang melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang daging. Maka dibentuklah Komnas HAM melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Yang selanjutnya akan dibacakan lagi oleh Dinda. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 9 menegaskan tentang hak untuk hidup. Maka manakala terjadi pelanggaran terhadap hak ini, maka pemerintah pengadilan HAM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak. Pengadilan HAM. Pengadilan HAM diatur dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Pengadilan itu khusus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ada 2 jenis pelanggaran HAM berat, yaitu yang pertama ada genosida, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau kelompok agama. Yang kedua, kejahatan terhadap manusia, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian
dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya, bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Yang ketiga, hubungan HAM dan hukum. Hubungan HAM dan hukum, yaitu antara HAM dan hukum memiliki hubungan yang erat, karena melakukan di dalam penegakan HAM selalu dilandasi oleh aturan hukum, kontras dalam konteks negara. Hukum mewajibkan pemerintah melakukan penegakan dan perlindungan HAM kepada warga negaranya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firda. Dalam penegakan HAM diperlukan penegak hukum yang profesional, mandiri, dan kredibel. Selain itu, moral penegak hukum pun harus baik, karena penegak hukum yang memiliki moral yang baik akan melaksanakan pertunjukan yang baik pula. Semua itu bertujuan agar hak asasi manusia yang merupakan hak kodrati itu terlindungi. Baik, sekian dulu dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.